Bapa kami yang bertahta di surga, kembali sukacita siang hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari. Setiap apapun yang terjadi di dunia ini, baik rumah tangga kami, masalah yang kami hadapi setiap hari, kami tetap mempercayakan sepenuhnya segalanya kepadamu, karena Engkau yang melindungi, menjaga, memelihara, memberi kehidupan. Kau pula yang mengambil segala sesuatu tepat pada waktunya, dan kami semua pasti akan kembali kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, untuk selamanya. Yesus Kristus dan Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku untuk mengerti memahami firman-Mu saat ini yang mau ku baca dan kurenungkan. Terangi selalu hati dan jiwaku untuk berjalan di dalam firman-Mu. Jadikan aku anak-Mu yang selalu hidup dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selamanya dalam Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita di siang hari menjelang sore ini terambil dari 2 Raja-Raja 11 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan parikop Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Terdapat juga di kitab 2 Tawari 22 ayat 10 hingga 23 ayat 21 yang berbunyi demikian. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan enam penyusunya ke dalam gudang tempat itu, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang kaya dan dari pasukan tentara penuh. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang, dan sepertiga pula di pintu gerbang, di belakang para bentara penuh. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dan segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah, kamu menyertai raja. Setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejaman kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka. Ketika Atalia mendengar suara bencana antara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dan para pemegang tahta ada atas raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengenakan pakaiannya sambil berseru. Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka, bawa dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepada-Nya dengan pedang. Sebab tadinya Imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan.
Bersukarialah seluruh rakyat negeri itu dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami selalu syukur dan mengucapkan terima kasih atas kehidupan yang masih Kau titipkan bagi kami setiap hari, atas napas yang masih kami nikmati, untuk kami dapat beroleh kasih karunia setiap hari melakukan aktivitas kami. Dan setiap firman-Mu dapat kami pelajari dan kami ambil sebagai rema untuk kami tetap di jalannya Tuhan, untuk kami setia melakukan perintah-Mu dan tetap menuruti firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selamanya, biarlah kami selalu menjadi anak-anak terang di dunia ini yang hidup sungguh-sungguh mempercayakan kepada-Mu. Segala apa yang terjadi di dunia ini tetap Engkau adalah satu-satunya tempat kami mengadu, tempat kami berdoa memohon, dan tempat memberikan segala sesuatunya kepada-Mu. Karena Engkau yang memberikan kami kehidupan, patut pula kami menyerahkan baik tubuh jiwa roh kami selalu ke dalam tangan perlindungan-Mu. Dan jamah semua orang yang membutuhkan Engkau, yang mencari Engkau dalam roh dan kebenaran, dan seluruh dunia dalam pertobatan untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan melindungi diri dengan kekuatan iman dan percayanya kepada Sang Pemberi hidup. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Iman.